Persaingan dagang antara Amerika Serikat dan China bukan sekedar perselisihan tarif biasa. Ini adalah pertarungan strategis yang mencerminkan perubahan besar dalam arsitektur ekonomi global. Di balik tarif tinggi dan kebijakan proteksionisme, ada dinamika yang lebih dalam, yang mempengaruhi negara-negara di luar kedua kekuatan besar tersebut, termasuk Indonesia. Sejak China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada 2001, hubungan dagang dengan Amerika Serikat berkembang pesat. Namun, ketidakseimbangan perdagangan dan tuduhan pencurian kekayaan intelektual oleh China menjadi pemicu utama ketegangan. Amerika Serikat memandang kebangkitan ekonomi China sebagai ancaman terhadap dominasi globalnya. Di sisi lain, China berusaha memperkuat posisinya sebagai pusat manufaktur dan teknologi dunia yang lebih mandiri. Pada tahun 2018, di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat mulai menerapkan tarif tinggi terhadap produk-produk asal China. Kebijakan ini dilakukan dengan alasan untuk melindungi industri dalam negeri Amerika dan menanggulangi praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. China pun merespons dengan memberlakukan tarif balasan terhadap produk-produk Amerika, seperti produk pertanian dan manufaktur. Pada tahun 2025, tarif impor Amerika Serikat terhadap produk China telah mencapai angka yang luar biasa tinggi, yakni 145%, yang semakin memperburuk hubungan antara kedua negara besar ini. Perang dagang yang terus berlangsung ini mengguncang banyak sektor di seluruh dunia. Dampak langsung yang dirasakan oleh Indonesia, terutama terlihat dalam gangguan rantai pasok yang mempengaruhi ekspor bahan baku dan barang setengah jadi. Produk-produk Indonesia yang sebelumnya dapat mengalir lancar ke pasar internasional, kini menghadapi hambatan yang mengganggu pasokan barang, berdampak pada kelancaran bisnis, dan mengancam kestabilan ekonomi negara. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global yang ditimbulkan oleh perang dagang ini menyebabkan fluktuasi tajam pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ketika kondisi ekonomi global berguncang, nilai tukar rupiah ikut terdepresiasi yang menyebabkan kesulitan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergantung pada transaksi internasional. Bagi perusahaan yang mengimpor bahan baku atau mengekspor produk ke Amerika dan China, hal ini berpotensi menambah biaya operasional dan mengurangi margin laba. Namun, di balik dampak negatif yang ditimbulkan, Indonesia juga menghadapi peluang untuk memanfaatkan situasi ini. Beberapa perusahaan besar yang terdampak oleh tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika dan China mulai mencari lokasi alternatif untuk memindahkan produksi mereka. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan daya tarik investasi yang cukup besar, Indonesia berpotensi menjadi tujuan utama relokasi industri. Peluang ini tidak hanya membuka pintu bagi investasi baru, tetapi juga dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Untuk memaksimalkan peluang tersebut, Indonesia memperkuat strategi diplomasi ekonominya. Pemerintah Indonesia menjalin hubungan yang lebih erat dengan kedua negara besar tersebut guna menjaga stabilitas perdagangan dan memastikan aliran investasi tetap mengalir meskipun terjadi ketegangan antara Amerika dan China. Pendekatan diplomasi ini penting agar Indonesia tetap dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika global yang terus berubah. Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton dalam konflik antara Amerika Serikat dan China yang semakin memanas. Menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memanfaatkan peluang sekaligus mengurangi dampak negatif dari persaingan dagang yang terjadi. Salah satu langkah penting yang diambil adalah dengan melakukan negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika dan China. Dengan mencari mitra dagang baru di luar kedua negara tersebut, Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa ketegangan dagang global tidak mempengaruhi perekonomiannya secara signifikan. Di sisi lain, penguatan industri dalam negeri menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah terus melakukan reformasi regulasi dan meningkatkan daya saing industri lokal agar mampu bersaing di pasar global. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya berusaha bertahan, tetapi juga untuk berkembang dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam masa ketidakpastian ekonomi global. Persaingan antara Amerika Serikat dan China diperkirakan akan terus berlangsung dalam beberapa dekade mendatang. Ini bukan hanya soal tarif atau kebijakan perdagangan, tetapi juga berkaitan dengan dominasi ekonomi dan geopolitik.
Indonesia harus tetap waspada dan fleksibel dalam menghadapi perubahan kebijakan global ini. Dengan memanfaatkan peluang yang muncul akibat konflik ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam perekonomian dunia. Jika Indonesia mampu memanfaatkan peluang dari dampak perang dagang ini, baik dalam sektor investasi, pasar ekspor, atau peningkatan daya saing industri, maka Indonesia berpotensi menjadi negara yang lebih kuat di panggung internasional.